Kali ini saya akan menceritakan sebuah film thriller berjudul Alone yang rilis pada 17 Januari 2020. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang baru saja kehilangan suami tercintanya dan berniat mencari sebuah ketenangan dan pindah ke sebuah desa. Oke, biar nggak spoiler, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, kemudian bunyikan loncengnya dan terima kasih. Film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Jessica. Ia sedang memuat semua barang-barangnya ke dalam sebuah mobil untuk kemudian pergi menuju sebuah tempat tinggal yang baru. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, terlihat ada sebuah mobil berjalan pelan sekali tepat di depannya. Sesekali terlihat mobil tersebut seolah sengaja memperlambat sehingga membuat Jessica kesulitan untuk mendahului kendaraan tersebut. Tak lama Jessica memiliki kesempatan untuk mendahului, namun mobil yang saat ini tepat berada di sampingnya menambah laju kendaraan. Di depan terlihat sebuah mobil trailer yang melaju dari arah berlawanan. Namun mobil itu tak juga memberi jalan, seolah ingin mencelakakan. Untunglah tak lama mobil tersebut mengurangi laju kendaraannya dan Jessica berhasil selamat dengan ekspresi wajah yang tegang bercampur lega. Setelah tertinggal di belakang, mobil itu seolah mengejar dan memepet mobil Jessica sehingga jaraknya sangat dekat sekali. Kemudian menyalakan lampu depannya berkali-kali. Tapi untunglah kemudian mobil tersebut mengarah ke jalur yang berbeda. Kemudian terlihat Jessica mengisi bahan bakar dan menghubungi adiknya untuk memberitahu bahwa ia telah pindah. Namun komunikasi segera terhenti ketika sesaat ternyata Jessica melihat mobil misterius tadi kembali muncul di dekatnya. Dan ketika ia memandangi mobil tersebut, ia pergi dan Jessica pun melanjutkan perjalanan hingga beristirahat di sebuah motel. Di sana ia merenung dan memandangi beberapa foto dirinya dan suaminya. Kemudian terlihat ia mengabaikan sebuah panggilan dari ibunya. Pagi hari saat menyalakan mobilnya dan hendak melanjutkan perjalanan, ia dikagetkan oleh seorang pria yang tiba-tiba menghampirinya dan memperkenalkan diri sekaligus meminta maaf perihal kejadian kemarin yang hampir membuat Jessica celaka. Ternyata pria tersebut adalah pengemudi dari mobil misterius tersebut. Dengan perasaan cemas, Jessica tidak mempermasalahkan. Kemudian ia kembali melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pria tersebut. Terlihat ibunya kembali menghubungi Jessica, namun ia kembali tak menjawab panggilan tersebut. Tiba-tiba dari arah depan terlihat sosok pria aneh tadi di depan mobilnya dengan kap yang terbuka. Sepertinya ada masalah dengan kendaraan pria tersebut. Kemudian ia memberhentikan Jessica dan meminta Jessica untuk menurunkan kaca mobilnya. Namun si Jessica ini memang sepertinya tipe orang yang selalu berhati-hati. Ia hanya membuka kaca sedikit saja, kemudian menawarkan pria tersebut untuk dipanggilkan derek. Tapi dia menolak dan malah ingin menumpang saja ke kota berikutnya. Jessica yang sudah mulai merasakan keanehan, mengabaikan pria tersebut dan mengatakan kalau dirinya sedang terburu-buru. Pas udah malam, si Jessica kemudian beristirahat sambil rukuan santuy di sebuah rest area. Dan kemudian ia menghubungi ibunya dan sedikit bercerita perihal keadaan dirinya saat ini yang baru aja kehilangan suami. Ternyata suami si Jessica ini baru aja meninggal karena bunuh diri. Kemudian terlihat mobil si pria aneh tadi juga sampai di tempat Jessica dan kemudian berhenti. Dengan tergesa-gesa si Jessica kemudian kembali ke mobilnya dan secepatnya pergi dari sana. Namun pria itu berusaha untuk menghentikannya dan mengatakan kalau Jessica ini aneh karena dirinya hanya mencoba berbuat baik dan meminta pertolongan. Tapi Jessica yang udah kadung ketakutan langsung tancap gas lagi tanpa mempedulikan si orang aneh tersebut.
Di tengah perjalanan terlihat ada sebuah mobil yang muncul dari arah belakang. Dalam keadaan panik, kemudian si Jessica menghubungi 911 untuk kemudian meminta pertolongan. Tapi ternyata yang lewat itu bukan mobil si orang aneh tadi, dan ia kemudian merasa lega, lalu mengatakan kepada pihak 911 kalau itu ternyata hanya orang lewat saja, bukan si pria tadi, dan mengakhiri teleponnya. Tak lama kemudian ternyata ada masalah dengan mobil Jessica, yang membuat ia tak bisa mengendalikan kendaraannya dan akhirnya terperosok ke bibir jalan. Setelah diperiksa, ternyata sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja merobek ban belakang truk gandengnya. Tapi alangkah terkejutnya Jessica karena tiba-tiba ada sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Ternyata itu adalah mobil si pria aneh tadi, dan kemudian langsung turun dari mobilnya, lalu memecahkan kaca mobil Jessica, lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Ia menghajar Jessica dan ketika terbangun ia sudah terkunci dalam sebuah ruangan. Dan terlihat pria aneh tadi dari luar jendela. Kemudian Jessica memohon agar mengeluarkan dirinya. Namun si pria aneh tersebut hanya tersenyum dan menyuruh Jessica untuk diam. Lalu pria tersebut menghampiri Jessica ke dalam ruangan. Jessica yang merasa ada kesempatan lalu mencoba untuk berlari menuju pintu. Tapi itu sia-sia karena dengan sigap pria tersebut membenturkannya. Kemudian ia tersungkur, lalu pria itu menarik rambut Jessica. Jessica yang terbaring tak berdaya kemudian dipeluk oleh pria tersebut dan mengatakan kalau dirinya hampir saja menyerah mengejar Jessica. Lalu pria tersebut keluar dan meninggalkan ruangan itu. Jessica berusaha mencari cara untuk keluar dari sana. Kemudian terdengar suara mobil menjauh dari tempat itu. Sepertinya si pria psycho sedang pergi. Tampak ada kunci di lubang pintu. Jessica tak menyia-nyiakan kesempatan. Lalu dengan sehelai baju yang diletakkan di bawah pintu, ia mendorong kunci yang tertancap di lubang pintu dan berhasil mendapatkan kunci, kemudian keluar dari sana. Tapi sesampainya di ruang atas, si pria terlihat sudah kembali, dan segera Jessica bersembunyi di balik pintu ruangan yang ada di sebelahnya. Dengan rasa cemas dan ketakutan, Jessica mendengarkan pria tersebut menghubungi istrinya dan berkata saat ini ia sedang berada di sebuah hotel yang sangat indah untuk sebuah pekerjaan. Sepertinya waktu kepulangannya akan mundur beberapa hari, lalu ia juga kemudian berbicara dengan manis kepada anak gadisnya. Tak menyia-nyiakan kesempatan ketika pria tersebut menuju ke ruangan bawah. Dengan segera Jessica berlari sekuat tenaga menjauh dari rumah tersebut dan meminta pertolongan. Ia berlari sekencang-kencangnya, namun tiba-tiba ia terjatuh dan sebuah ranting tertancap cukup dalam di kakinya. Ketika sampai di sebuah tepian sungai, pria tersebut berhasil mengejarnya. Tanpa berpikir panjang, lalu Jessica melompat ke dalam sungai dan terus berenang menyusuri sungai itu hingga ia terdampar di sebuah tepian yang masih tak jauh dari si pria psycho tersebut. Saat mencari jalan keluar dari hutan, ia mengambil sebuah kayu untuk membantunya berjalan, dan ia terus menyusuri hutan tersebut. Kemudian ia mendengar seperti ada langkah seseorang, dan kemudian ia bersembunyi. Ternyata benar itu adalah seorang pria yang memegang senjata. Tak berpikir panjang, Jessica langsung memukulkan kayu yang dipegangnya pada pria tersebut. Ternyata pria itu adalah seorang pemburu. Tahu dirinya salah, kemudian Jessica memohon maaf kepada pria pemburu tersebut yang ternyata bernama Robert.
Singkat cerita, Jessica menceritakan perihal kejadian yang menimpa dirinya pada Robert. Lalu Robert pun mengantarnya untuk keluar dari sana. Di perjalanan, Robert menawarkan perbekalannya pada Jessica. Jessica yang sudah 2 hari tidak makan segera mengambil perbekalan tersebut dan memakannya. Tiba-tiba perjalanan harus terhenti karena ada sebuah kayu besar yang menutup jalan mereka. Jessica yang yakin kalau itu adalah perbuatan Sam, tapi Robert menyangkalnya. Ketika mereka mencoba menyingkirkan kayu tersebut, benar saja Sam datang dan lalu Jessica mencoba mengambil senapan milik Robert. Tapi Robert mencegahnya dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Sam yang sudah berada di sana berpura-pura seolah sedang menelepon seseorang dan berkata bahwa ia telah menemukan Jessica dalam keadaan baik-baik saja dan akan segera membawanya pulang. Kemudian Sam mencoba meyakinkan Robert bahwa Jessica adalah adiknya yang sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga sering mengada-ngada sebuah cerita. Lalu Sam menghampiri Jessica dan memeganginya. Jessica yang ketakutan kemudian berteriak dan meyakinkan Robert untuk segera menghubungi polisi. Tapi Sam mengatakan kalau ia telah menghubungi polisi, tapi Jessica meminta Robert untuk memeriksa ponsel Sam jika memang benar ia telah menghubungi polisi. Robert yang merasa hal itu benar kemudian meminta Sam memberikan ponselnya, sembari menodongkan senjata ke arah Sam. Lalu Sam memberikan handphonenya, tapi tiba-tiba ia menyerang Robert dan memukulnya membabi buta, kemudian mengambil senjata dan langsung menembak Robert. Seketika itu juga Robert tewas. Jessica yang melihat hal tersebut langsung bergegas lari dan Sam segera mengejarnya. Hingga malam pun tiba. Jessica yang sedang bersembunyi di balik sebuah batu terlihat oleh Sam, lalu kemudian menembaknya. Tembakan tersebut tepat mengenai tangan Jessica, namun dengan rasa kesakitan dan ketakutan yang luar biasa, ia mencoba untuk tetap lari dan kembali bersembunyi, karena saat ini Sam berada tak jauh darinya, dan meminta Jessica agar segera keluar, karena luka tembak yang ia derita akan membuatnya tak bisa bertahan lama. Tapi Jessica tetap diam dan bersembunyi hingga akhirnya Sam mencoba menantang Jessica untuk mengambil kesempatan dengan meletakkan senjata yang ia pegang. Setelah waktu yang cukup lama, Jessica tetap diam, hingga akhirnya Sam mengambil kembali senjata itu dan pergi dari sana. Di tengah derasnya hujan, Jessica kembali berlari sampai akhirnya ia tak sadarkan diri. Untunglah hingga pagi tiba Sam tak berhasil menemukannya. Jessica berusaha menyusuri hutan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Hingga akhirnya ia mendengar suara kendaraan. Ternyata kendaraan itu adalah Sam yang hendak menguburkan jasad Robert. Jessica terus memperhatikan dan berpikir untuk mencuri mobil milik Sam. Tapi Sam yang telah selesai dengan pekerjaannya mengubur Robert hendak kembali ke mobilnya. Lalu Jessica mengambil handphone milik Sam dan bergegas bersembunyi ke belakang mobil. Sam sempat merasa curiga seperti ada sesuatu di dalam mobilnya. Setelah melihat sekitar tak ada yang aneh, lantas ia melanjutkan perjalanannya. Di belakang terlihat Jessica berhasil menghubungi 911 untuk meminta pertolongan dan meminta untuk melacak teleponnya karena saat ini ia sendiri tak tahu saat ini berada di mana. Di tengah perjalanan, Sam yang menyadari handphonenya tak ada kemudian memberhentikan mobilnya dan meyakini ada seseorang di dalam mobilnya. Tapi dengan segera Jessica memukulnya dengan sebuah kunci yang ia dapat di belakang mobil. Sam yang kaget lalu memacu kendaraannya, sembari mengambil sebelah pisau dan mencoba menancapkannya pada Jessica. Tapi Jessica berhasil meraih pisau tersebut dan malah menancapkannya di tangan Sam.
yang membuat mobil mereka menabrak sebuah gundukan dan terbalik. Jessica berhasil selamat dan keluar dari mobil tersebut. Di luar, ia melihat ada helikopter melintas tepat di atasnya, tapi teriakannya tak cukup keras. Jessica mencoba berdiri dan terus berjalan hingga sampai di sebuah area terbuka. Kemudian, dengan handphone Sam yang masih ia pegang, ia menghubungi istri Sam melalui histori panggilan, kemudian mengatakan bahwa suaminya adalah seorang psycho dan seorang pembunuh. Jika ini adalah terakhir kali ia mendengar suara Jessica, maka berarti ia telah mati dibunuh oleh Sam. Tak lama, Sam yang ternyata masih selamat sampai di tempat itu. Lalu Jessica memperdengarkan percakapan ia dan istri Sam melalui pengeras suara. Setelah sambungan telepon terputus, terlihat Jessica telah siap dengan sebuah kunci di tangannya, dan Sam dengan sebuah pisau. Lalu mereka berdua saling menyerang. Terlihat mereka berbalas pukul. Jessica yang sudah terpojok dan penuh luka akhirnya menggigit Sam, kemudian menancapkan pisau tepat di jantung Sam, yang membuatnya perlahan meregang nyawa. Dan film pun berakhir ketika terdengar sebuah helikopter perlahan mulai mendekat. Demikianlah alur cerita dari sebuah film thriller berjudul Alone. Semoga kalian dapat merasakan atmosfer perjalanan film ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.